Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbis samawati wal ardi. Alhamdulillahi rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sadiqul wa'di al-amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa qudwatina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada fi sabilihi wa man da'a bi da'watihi wa man ihtada bi hadiyihi ila yaumiddin. Amma ba'du, Allahumma ya Rabbana bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma ya Rabbana nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wa nas'aluka as-salamata min kulli baliyah. Allahumma ya Rabbana barik lana fi hayatina kulliha, barik lana fi ahlina wa awladina wa ahfadina, barik lana fi sihhatina, barik lana fi a'marina wa a'malina wa arzaqina. Allahumma ya Rabbana barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filastin ya nasiral mu'minin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-muhtaram para masyayikh, para asatidah, para ustadzat, bapak ibu, saudara-saudariku jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin, yang semoga Allah karuniakan pada kita senantiasa semangat, istiqomah, diberikan kelapangan rizki, dimudahkan urusan kita, dihapuskan segala salah khilaf dosa kita, dan dilipat gandakan pahala kita semuanya. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah, hujan-hujan begini ke sini juga ya. Oh, pejuang subuh ya, Masya Allah. Memang subuh memang benar perlu diperjuangkan, karena perjuangan itu artinya adalah badlul juhdi wal wus'i. Jadi mengoptimalkan potensi kita dengan dipaksakan diri ini. Kalau nggak dipaksakan, Masya Allah, selimut itu lebih berat daripada yang lain. Selimut itu berat, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah untuk bisa menyingkap di waktu subuh ini. Selimut ini godain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini tema yang kita sharing bersama adalah agar Ramadan lebih bermakna. Kenapa kok jauh-jauh? Biasanya orang sepekan sebelumnya baru membahas tentang Ramadan. Nah, ini bukan jauh, justru sudah terlambat kalau dibandingkan dengan orang-orang soleh zaman dulu. Orang-orang soleh zaman dulu 6 bulan sebelumnya sudah minta diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Nah, tapi kalau orang sekarang senangnya berdesak-desakan kalau sudah mendesak. Jemaah sekalian dirahmati Allah, Ramadan bukan hanya sekedar ibadah puasa. Memang Ramadan ibadah besarnya adalah puasa, tapi sesungguhnya lebih dari itu. Dan Ramadan ini mahalnya luar biasa. Maka kalau kita yang sudah di usia emas, usia perak, usia emas itu berapa ya? Sudah di atas 60 lah ya. Kalau kita di usia emas, ya semoga Allah berjumpakan kita dengan bulan Ramadan.
karunia yang amat sangat mahal, makanya tidak diobral. Makanya khitabnya dalam kewajiban Ramadan adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi khitabnya, panggilannya kepada orang yang beriman, bukan ya ayyuhan nasu. Kenapa? Karena ini sifatnya khusus. Kenapa dikhususkan? Karena mahal. Jadi Ramadan ini mahal. Makanya karena mahal Allah berani untuk memberikan ibadah saja, ya sudah itu urusan saya, kan gitu. As-saumu li wa ana ajzi bih, kan begitu ya. Jadi puasa itu mahal, Ramadan itu mahal. Sebagaimana juga ibadah yang lain semuanya mahal. Namanya ibadah itu mahal, maka Allah berani untuk memberikan balasan yang sebanyak-banyaknya. Dan ini harus kita pahami, biar kita tidak terlepas dari sesuatu yang mahal. Biasanya kalau rumah kita mahal, harganya di sini berapa per meter Pak sekarang? 5 juta. Dulu belinya cuma 500. Iya, pasti juga akan kita pertahankan, ya ini mati-matian gitu ya, enggak kita jual murah. Sesuatu yang mahal memang dihargai dan begitu. Maka dikhususkan kepada orang-orang yang beriman. Kalau kita perhatikan misalnya, kenapa dunia ini begitu semua makhluk bisa menikmati, yang kafir, yang muslim? Karena kalau dunia itu murah, maka kalau murah itu diobral. Kalau murah itu siapa saja bisa, tapi kalau mahal itu khusus. Maka akhirat itu hanya untuk orang yang beriman, karena dia mahal. Kalau dunia untuk semua manusia. Perhatikan di surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat ke-33. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya. Perhatikan, khalisatan yaumal qiyamah. Katakan wahai Rasulullah kepada orang-orang yang beriman, kepada manusia semuanya, siapa yang mengatakan harta benda, kekayaan, kehidupan dunia ini dengan seluruh isinya diharamkan untuk orang yang beriman. Orang beriman harus kaya, harus menikmati, harus semuanya sebagaimana orang-orang yang tidak beriman. Tapi nanti di akhirat itu khusus untuk orang-orang yang beriman. Khalisatan yaumal qiyamah. Kenapa? Karena akhirat itu mahal, sedangkan dunia murah. Dunia itu murah. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, begitu juga Ramadan ini hanya untuk orang yang beriman karena dia mahal. Ini yang pertama yang perlu kita fahami. Yang kedua, bahwa Ramadan hadir pada kita semuanya, yang perlu kita cermati adalah esensi Ramadan ini luar biasa dengan seluruh ibadah yang ada di dalamnya. Yang pertama, bahwa ibadah di Ramadan ini semuanya di samping pahala jelas, tapi ada sisi at-taghyir, the change, perubahan. Makanya di semuanya ibadah yang 5, rukun Islam yang 5, syahadat, salat, puasa, zakat, haji, itu hadir untuk sebuah perubahan. Sebagaimana Islam hadir itu untuk perubahan, Al-Quran hadir untuk perubahan, Rasulullah diutus untuk perubahan. Makanya kalau kita nggak berubah, bagaimana kita nggak berubah? Hidup ini terus berubah. Makanya ada orang yang udah 30 tahun baru ketemu, kamu kayaknya nggak berubah. Wah, ini ada sesuatu. Jadi akhirnya nyanyinya apa? Aku masih seperti yang dulu. Nah, ini nggak ada perubahan ini ya. Jadi harus berubah. Ya. Kalau orang itu misalnya syahadat dengan mengatakan tidak, ya, karena orang Islam itu nggak akan jadi Islam kalau dia tidak berani mengatakan tidak. Ya.
Tidak maksudnya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Jadi Islam itu dimulai dari tidak meniadakan sesembahan dan kemudian mentasbitkan, mengokohkan hanya Allah sebagai Tuhan yang berhak menerima sesembahan. Jadi untuk sebuah perubahan dari status kafir menjadi muslim dengan hanya mengatakan la ilaha illallah. Ada perubahan. Salat juga begitu, sebagaimana dalam surat yang biasa kita hafal banget mulai dari sejak kecil dulu, surat Al-Ankabut ayat 45 itu, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang salat terus kemudian masih maksiat terus, atau apa istilahnya, STMJ ya, salat terus maksiat jalan. Nah, ini berarti nggak ada perubahan. Kemudian yang ketiga, zakat. Zakat juga ada jelas untuk perubahan. Dalam At-Taubah ayat 103, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil zakat itu dari orang kaya, bagikan ke orang miskin untuk tutahhiruhum, untuk mensucikan jiwa-jiwa orang-orang yang punya harta, wa tuzakkihim biha, membersihkan harta itu sendiri. Lalu puasa juga jelas. Kalau puasa apalagi setiap tahun, walhamdulillah kita diingatkan oleh para asatidzah, para kiai, para ajengan, man shoma Ramadan imanan wahtisaban, man qoma Ramadan imanan wahtisaban, man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban. Siapa berpuasa bulan Ramadan, siapa beribadah di bulan Ramadan, qiyam Ramadan maksudnya, siapa menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, ghufira lahu imanan wahtisaban, dengan landasan iman dan penuh harap akan pahala Allah Subhanahu wa taala, benar-benar berusaha maksimal, maka diampuni segala dosanya. Jadi perubahan, yang tadinya berdosa kemudian menjadi bersih. Apalagi haji yang kita semuanya sudah tahu, bagi yang sudah umroh haji, bahwa haji adalah untuk sebuah perubahan. Man hajja falam yarfus walam yafsuk ada kayaumin waladatu ummu. Barang siapa berhaji kemudian dalam hajinya tidak fusuk, tidak rafas, maka kembali setelah haji seperti bayi yang baru lahir, ya, bersih. Subhanallah. Ini esensi yang perlu kita pahami. Jadi kalau kita, karena biar ada makna pelaksanaan kita, memang kalau dari sisi pahala udah nggak diragukan, insya Allah, ya, asal ikhlas. Jadi kalau di sisi pahala jelas, tapi dari sisi yang lain ini yang harus kita pahami, bahwa Ramadan hadir adalah untuk sebuah perubahan. Maka kalau kita nanti masuk Ramadan masih aku seperti yang dulu, ini nggak ada perubahan. Yang kedua, esensi dari Ramadan ini adalah tarbiyah an-nafs, mendidik diri kita. Ibadah yang ada di dalamnya itu luar biasa, mendidik diri, menyehatkan diri. Satu contoh saja, kalimat yang disampaikan oleh seorang tabi'in, Sulaiman Ad-Darani, yang hidup pada semasa Imam Malik. Sulaiman Ad-Darani beliau mengingatkan pada kita semuanya masalah mengosongkan perut. Beliau mengatakan man syabi'a, barang siapa yang selalu kenyang dalam hidupnya, enggak pernah puasa atau enggak mengosongkan perutnya, man syabi'a dakhala alaihi sittu afat. Orang yang perutnya selalu kenyang itu akan terhinggapi 6 penyakit. Yang pertama adalah fuqdanu ladzatil ibadah, hilangnya kelezatan beribadah. Jadi beribadah itu lezat. Beribadah itu lezat, sebagaimana kita sholat subuh ini kan, terasa enak. Memang terasa enak ini harus dibiasakan, tapi kalau nggak biasa subuh itu berat.
kadang nggak enak karena apa? Ngantuk terus. Apalagi hujan itu nggak enak. Tapi sebenarnya subuh ini lezat, enak banget ya. Makanya kenapa hujan-hujan ini masih ada berapa tadi? 5 soft ya bapak-bapaknya. 5 soft, kalau satu soft ini berapa? 25, 5 soft 100 orang ini, Masya Allah. Ibu-ibu apalagi lebih banyak lagi. Karena ibu-ibu diberikan tempat yang spesial, tapi cuma lebih kecil. Sebenarnya ibu-ibu lebih pengen banyak. Mungkin kalau berikan tempat yang luas lebih banyak ibu-ibu biasanya. Iya, iya Bu ya. Masa cuma dikasih tempat segitu, Itu udah berjubel banget ya ibu-ibu ya. Tapi kalau pas hujan ini enak sih, hangat ya. Iya nanti Pak Ustadz kalau udah Ramadan dikasih tempat. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Jadi orang yang selalu kenyang perutnya akan terhinggapi 6 penyakit. Yang pertama adalah fuqdanu ladzatil ibadah. Jadi ibadah itu lezat, tapi itu kalau orang perutnya selalu kenyang enggak terasa kelezatan itu. Karena biasanya orang yang kenyang perutnya terus itu yang pertama dia baca Al-Qur'an sebentar aja ngantuk. Mau qiyamul lail juga ngantuk terus. Mau sholat subuh ngantuk juga. Jadi ngantuk mulu, berat. Yang kedua, fuqdanu asyafaqah 'alal akharin atau 'alan nas. Yang kedua, orang yang selalu kenyang terus itu, apalagi kalau dia dilahirkan memang sudah orang tuanya kaya sehingga menjadi kaya, sehingga terus hidupnya kenyang, udah hilang sensitivitasnya kepada sesama. Enggak ada di Indonesia ini orang lapar, enggak ada orang miskin, enggak ada orang fakir. Fakir miskin di Indonesia ini enggak ada. Kenapa? Ya semuanya orang disamakan dengan dirinya. Jadi dirinya mulai dari kecil hidupnya cukup terus, jadi kenyang terus. Mau makan di mana saja bisa, mau makan apa saja bisa, sehingga ya, melihat semuanya orang kayaknya kayak dirinya begitu. Jadi nggak ada orang miskin. Orang miskin di Indonesia berapa Pak? Oh terakhir 8% ya katanya turun. Yang miskin turun, yang lebih miskin, nah itu yang nggak dihitung kali. Ya, mohon maaf kalau ada bapak-bapak yang di BPS di sini ya. Masya Allah. Tapi mudah-mudahan dengan presiden baru ini yang tekadnya adalah untuk rakyat, semoga diberikan pertolongan oleh Allah. Orang-orang yang kita dengar ya, santer ini sekarang yang balelo nggak mau ngikuti, disingkir. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga adalah siqalul ibadah. Yang ketiga itu orang yang perutnya kenyang terus, berat dalam ibadah. Yang keempat adalah qillatut ta'ah, ketaatannya juga sedikit. Ya, kalau malas-malasan ya taatnya sedikit. Kemudian yang kelima adalah al-marad fil badan. Orang yang banyak makan, ini rentan dengan penyakit. Karena apa? Al-ma'idatu baitud da. Jadi semuanya penyakit itu sumbernya dari perut. Pola makan. Apalagi kalau orang awak. Masya Allah. Ya, mohon maaf orang awak ya. Ya memang kebiasaan kalau di sana kan makannya Masya Allah. Daging, santan yang begitu. Ya, rentan darah tinggi sama jantung ini. Ya. Kemudian yang keenam, hidupnya taduru bainal mazabil. Orang yang terus perutnya kenyang itu hidupnya berkisar atau berputar-putar antara yang remeh-temeh. Jadi dunia terus yang difikirkan. Dunia itu remeh-temeh.
Meskipun dunia, makanya Rasulullah sebutkan kama fil hadis, yakni ad-dunya mal'unun fiha illa dzikrullah. Dunia itu bisa menjadikan manusia ini banyak terlaknat, kecuali dunia yang dijadikan sebagai sarana untuk zikrullah. Jamaah sekalian dirahmati Allah, itu yang kedua. Jadi esensi hadirnya Ramadan ini adalah untuk tarbiyatu an-nafas, mensucikan atau mentarbiyah, mendidik jiwa kita. Yang kemudian yang berikutnya, esensi dihadirkan Ramadan pada kita semuanya adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada kita. Masya Allah. Kalau tidak ada kasih sayang Allah dihadirkan pada kita Ramadan, kemudian kapan istirahatnya perut ini? Yang biasa puasa Senin Kemis sih ya ada istirahatnya, nggak biasa puasa Senin Kemis, Masya Allah. Jadi nggak ada istirahatnya. Nah, istirahat dalam ibadah itu indah. Makanya Rasulullah kalau istirahat minta salat. Arihna ya Bilal lis salat. Istirahatkan kami wahai Bilal dalam salat. Jadi salat itu justru sebagai sarana untuk istirahat, untuk rihlah, untuk tamasya, begitu. Jadi makanya merasa enak berlama-lama. Tapi kalau kita biasanya salatnya makin ikan sepat, ikan gabus. Makin cepat makin bagus. Beda ya, kalau salat bukan begitu, kalau ibadah ya harus ada khusyuk. Ya minimal kayak ustadznya salatnya pagi hari inilah ya, Pak Yusuf ya, Pak Haji Yusuf. Ya minimal baca 1 halaman lah ya, 1 halaman dibagi 2 itu sudah cukup, antara 7 menit ya. 7 menit sampai 10 menit itu sudah bagus ya. Wah lama banget Pak Ustadz. Soalnya kalau lama-lama ini pikiran ini kemana-mana jalannya ya, begitu ya. Padahal pagi-pagi ini kita sudah fokus ke masjid, tapi kalau lama-lama itu kemana-mana pikiran kita. Jadi yang ketiga adalah takrim minallah, atau pemuliaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada kita ya. Makanya kita yang salatnya, ibadahnya pas-pasan ini, perhatikan Allah sampaikan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila datang Ramadan dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu setan-setan. Nah, kita yang biasa-biasa begini dimuliakan untuk dimasukkan surga, Masya Allah. Kalau kita hitung sholat kita pas-pasan, kadang-kadang tidak khusyuk. Kalau kita lihat sedekah kita juga pas-pasan. Kalau kita lihat bakti kita kepada kedua orang tua juga masih lemah. Kalau kita lihat tarbiyah kita kepada anak-anak kita juga tidak begitu-begitu amat ya, biasa-biasa saja. Kalau kita lihat dari sisi apa lagi Pak? Lihat ibadah kita semuanya, silaturahim kita juga pas-pasan, kita lihat tahajud kita juga pas-pasan, kita lihat baca Al-Quran kita juga pas-pasan, Masya Allah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan surga di Ramadan, seluruh pintu surga yang 8 dibuka. Futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Pintu neraka itu ada 7. Dan setiap pintu ada cabangnya lagi. Dan dibelenggu setan-setan, bukan hanya setan satu, tapi setan-setan semuanya. Masya Allah, dimuliakan banget. Kalau kita dimuliakan oleh Allah, maka kalau kita fahami ini, kita akan bisa melaksanakan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Lalu apalagi jamaah sekalian dirahmati Allah, Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan pada kita semuanya, sekali lagi, pahala tanpa batas. Pahala tanpa batas.
Padahal ibadah kita cuman sedikit. Dan yang berikutnya jelas adalah diampuni dosa. Ini esensi Ramadan, maka oleh sebab itu fikirkan dengan baik tata cara pandang kita. Itu yang pertama, tata cara pandang kita terhadap Ramadan. Makanya kita berulang-ulang datang Ramadan, kemudian kita juga berulang-ulang kaji kembali bagaimana kita menyambut Ramadan agar Ramadan kita lebih baik dan lebih baik. Jadi yang pertama adalah menata cara pandang kita terhadap Ramadan. Seperti itu tadi hadirnya Ramadan pada kita semuanya. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setiap kita semuanya ini insya Allah dipastikan punya salah khilaf dosa. Masa iya Pak? Nah bukannya kalau kita wudhu udah rontok itu dosa, kita jalan ke sini dihapus setiap langkah itu menghapus dosa. Berarti kan udah habis, berarti kita nggak punya dosa dong Pak? Iya, tetap saja kita ini adalah hamba yang punya salah khilaf dosa, baik itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau kepada sesama. Dan luar biasa mau menyambut Ramadan ini itu perlu kita bersihkan salah khilaf dosa kita. Kalau dengan Allah Subhanahu Wa Taala gampang, karena dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini asasnya adalah musamahah. Pokoknya kita salah, kita tengadahkan tangan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ighfirli, ampuni aku, diampuni. Ya Allah, tub alayya, ya Allah, terima tobat kami. Diterima tobatnya gampang, enggak perlu susah. Pokoknya kita berdosa, ingat, minta ampun, Allah ampuni. Begitu Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan dalam surat Az-Zumar, atau dari surat yang pertama surat Ali Imran ayat 134 itu, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim. Orang-orang yang bertakwa itu cirinya adalah yang keempat, apabila berbuat salah khilaf dosa segera ingat Allah dan mohon ampun. Lalu kemudian pasti Allah ampuni sebesar apapun dosa kita. Maka Allah nyatakan dalam surat Az-Zumar ayat ke-52, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Wahai orang-orang yang telah jauh meninggalkan Allah, berbuat dosa, berbuat maksiat yang luar biasa, sebesar apapun dosa kalian, la taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sungguh Allah menghapus atau mengampuni seluruh dosa. Masya Allah. Begitu gampangnya Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa kita asal kita mau minta ampun. Makanya dalam hadis qudsi Allah tegaskan kembali, ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahari wa ana aghfirudz dzunuba jami'a wala ubali. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum wala ubali, atau kama fil hadis. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wahai hambaku, saya tahu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kalian itu setiap hari di siang di malam hari berbuat dosa. Masya Allah. Itu yang mengatakan Allah ya. Kalian itu sepanjang siang dan hari selalu saja berbuat dosa. Tapi jangan khawatir, aku ampuni seluruh dosa. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Maka mintalah ampun kepadaku, maka aku akan ampuni kalian semuanya, dan aku gak peduli dosamu apa saja. Kalau kalian minta ampun kepadaku, Masya Allah, luar biasa Allah Subhanahu Wa Taala yang maha rahman rahimnya. Sampai Fir'aun saja hampir-hampir diterima taubatnya itu Fir'aun. Kalau taubatnya Fir'aun diterima, kira-kira gimana Pak? Wah,
Susah kita, semuanya orang akan seperti Fir'aun, nanti menjelang kematian baru aku tobat ya Allah, aku tobat ya Allah, akan diterima. Luar biasa. Jadi ini penting. Yang kedua adalah nakki qalbak. Bagaimana kita menghadapi Ramadan agar Ramadan kita lebih bermakna? Nakki qalbak. Sucikan hatimu. Sucikan hatimu. Karena apa? Bila hati selalu bersih, pandangannya akan menuju Allah. Bila hati itu bersih, firasatnya akan menuju Allah. Tapi hati bila dikotori, pandangannya bukan lagi kebenaran. Begitu ya. Masya Allah, penting. Maka bersihkan hati kita. Kalau kesalahan kita kepada Allah, sekali lagi gampang, perbanyak membaca istighfar dan taubat mulai hari ini dan sampai nanti berjumpa dengan Ramadan. Sambil masak astagfirullah, sambil nyuci, apalagi nyuci sekarang udah enak dimasukin, cuciin ya, dia nyuci sendiri. Nanti sudah selesai panggil-panggil, bu udah selesai, tit. Ya. Jadi banyak istighfar, sambil nunggu istighfar. Jangan sambil nunggu nonton TV. Sambil nunggu. Sambil masak, sambil apa saja banyak istighfar. Dalam perjalanan kita, di rumah kita dan seterusnya banyak istighfar. Rasulullah SAW manusia yang paling banyak beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, padahal Rasulullah paling bersih. Rasulullah adalah manusia yang maksum tapi paling banyak istighfar dan bertaubat. Maka ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang kita lemah dalam ibadah, itu sudah celah ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kok ibadah malas sih? Nah, kita kan sedang kadang-kadang berat, kadang-kadang malas, kadang-kadang enggak khusyuk itu. Lalu kalau dengan manusia, nah ini problem-problem kita adalah kadang dengan manusia. Karena kalau dengan manusia itu kadang hati kita ada jafwa, ada apa namanya? Ada jarak. Kenapa terjadi jarak itu? Karena kadang kita ego kita kuat. Ego maksudnya apa? Saya yang benar, lo salah. Kan gitu ya, kalau kita mandang orang itu kadang begitu. Gue yang benar, saya yang benar, lo salah. Kalau seperti itu rasanya sulit, susah bin sukar untuk kita memaafkan atau minta maaf. Maka sadari bahwa diri kita ini lemah. Kadang memang kita salah, kadang orang benar, kadang orang yang benar kita yang salah, kadang begitu. Jadi sadari bahwa manusia itu tempat salah, khilaf, dosa. Enggak apa-apa kita mengakui, iya saya salah. Tapi kadang untuk itu susah, apalagi sama suami, apalagi sama istri. Masya Allah. Kecuali yang dirahmati oleh Allah, suami istri selalu kalau sudah pada tingkat keempat, tingkat keempat apa? Tingkat keempat dari tafahum. Tingkat keempat dari tafahum itu adalah as-samahah. Tingkatan keempat dari tafahum itu as-samahah. Apa sih tafahum? Tafahum itu menerima kekurangan istri, menerima kekurangan suami, dan memaafkan, gampang memaafkan. Jadi tafahum itu menerima kekurangannya. Memang dia manusia banyak kekurangan. Suami saya enggak sempurna, istri saya enggak sempurna. Makanya dengan segala kekurangan dari dua sisi untuk kita sinergi dengan segala kekurangan masing-masing. Karena kalau menerima kelebihan biasa. Bapak kelebihan duit kita terima, ibu kelebihan kecantikan kita terima. Tapi kalau menerima kekurangannya itu berat. Nah,
manusia punya sifat itu. Jadi tingkatan tafahum yang keempat itu tasamuh. Tasamuh itu lapang dada, gampang memaafkan, melihat sesuatu itu dengan jernih permasalahan. Nah, kalau kita sesama saudara kita kalau punya sifat tasamuh, alam nasrah laka sadrak, maka Rasulullah enggak pernah punya dendam sama orang. Karena apa? Dadanya sudah dilapangkan selapang dunia. Bukan selapang lapangan bola, selapang dunia. Makanya orang ngapain saja emang gue pikirin, malah didoain, ya. Mudah-mudahan kamu jadi orang baik, kamu jadi orang soleh, ya. Masya Allah. Tapi kalau kita ya minimal selapang lapangan bola lah, ya. Jadi kita gampang memaafkan orang gitu. Jamaah sekalian dirahmati Allah, dan ini penting. Makanya Rasulullah SAW tekankan man indahu madlamatan inda akhihi min irdin au syai'in falyatahallalhu minhul yaum au kama fil hadis. Barang siapa yang punya sangkut paut dengan saudaranya, baik itu masalah materi atau non materi, masalah kehormatan, ya, pernah membuli, pernah menyakiti, falyatahallalhu minhul yaum, sekarang selesaikan, qabla an la yakuna dinarun wala dirham, sebelum nanti dolar dan rupiah enggak laku. Sekarang dolar dan rupiah masih jadi rebutan, tapi nanti enggak laku. Kalau sudah enggak laku, maka orang akan menuntut balas dari sisi kau punya pahala enggak? Berikan ke saya. Ini dosa saya pikul, berat. Maka Rasulullah SAW kalau menyampaikan itu menyatakan kama fil hadis, diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Anas, meskipun hadis ini sebagian menyatakan dhaif, dzalika yaumun azimun yauma yahtajun nasu man yatahammalu min auzarihim. Hari di saat manusia dihadapkan Allah Subhanahu wa taala dan di sana saling menuntut. Allahu Akbar, itulah hari yang amat sangat dahsyat, amat sangat berat. Karena setiap orang berusaha untuk mencari siapa dulu yang pernah di dunia berbuat salah kepadanya, yang dicari. Dan kemudian begitu ketemu langsung diadukan di hadapan Allah. Ya Allah, pikulkan dosa saya kepadanya, berikan kepada saya kebaikannya. Allahu Akbar. Jadi ini berat. Makanya sekarang, mulai dari sekarang, kalau kemarin-kemarin belum selesai, selesaikan sekarang sebelum Ramadan ini. Ya, karena orang yang masih bermusuhan puasanya nggak diterima. Kalau batal sih nggak ya. Nggak berpahala nanti puasanya. Karena syarat rukun puasa itu ya berniat dan kemudian menjaga yang membatalkan puasa. Masya Allah. Ini maka mintalah maaf suami, mintalah maaf pada istri. Istri, mintalah maaf pada suami. Enggak Pak Ustadz, dia yang banyak salah, ya udah urusan itu nanti lain. Ya sekarang minta maaf. Ya dia yang harus minta maaf. Masya Allah bu. Iya, suami minta maaf, karena suami itu di mana saja di dunia itu suami yang salah. Di dunia mana saja itu suami yang salah. Karena suami adalah komandan gitu kan ya. Dan komandan itu kalau dalam militer enggak ada prajurit yang salah. Yang salah adalah komandan. Makanya suami yang salah, maka suami yang minta maaf. Meskipun suami tidak enak tuh bu, enak tuh bu. Tenang aja ibu-ibu, saya belain bu. Kali ini saja. Iya. Jadi dan ibu-ibu juga kalau suami minta maaf ya lapang dada ya. Jadi jangan ini. Kalau ada suami minta maaf, alhamdulillah suami saya udah sadar. Iya. Jadi Masya Allah, minta maaf kalau dengan sesama, begitu juga dengan tetangga, dengan orang tua kalau masih ada orang tuanya, apalagi dengan orang tua kita. Masya Allah, kita belum berbuat apa-apa,
Itu yang kedua adalah naqi qalbak, sucikan hatimu. Dengan Allah minta maaf, bertaubat, beristighfar dengan sesama, kita minta maaf. Di samping itu juga perbanyak zikrullah, atau bahkan juga ingat mati. Ini cara untuk mensucikan jiwa juga, dengan ingat mati melalui ziarah kubur. Kalau gitu ziarah kubur menjelang puasa disunahkan dong? Bukan begitu. Ziarah kubur itu kapan saja disunahkan. Tapi kalau mengkhususkan, itu yang tidak boleh. Mengkhususkan, khusus ziarah kuburnya hanya setiap mau Ramadan atau hanya setiap mau Lebaran. Yang mengkhususkan itu nggak boleh. Karena di bulan Sya'ban ini biasanya kalau di kebiasaan kita ada apa bu? Ada apa bu namanya? Nyadran atau apa namanya? Apa itu? Apa bu? Benar, ruahan. Ruahan. Ini kan bulan ruah. Kalau dalam bahasa apa namanya di Jawa itu penanggalan Jawa. Jadi apa namanya? Muharram itu Surah, Safar, Mulud, Bada Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, kemudian Ruah, Poso, begitu Ruah, arwahan. Jadi kalau arwahan biasanya menjelang Ramadan ini penuh itu kuburan, karena banyak orang yang ziarah kubur. Jadi kalau mengkhususkan gitu tidak baik. Yang baik adalah, yang disyariatkan adalah kapan saja kita berziarah kubur, karena itu juga menghadirkan 3 kebaikan. Turikul qalba, hati kita menjadi lembut. Kalau kita sering marah-marah berarti hati kita keras, maka ziarah kuburlah, ingat mati. Yang kedua, tudmi'ul aina, mata kita mudah menangis. Jadi kalau mata kita sering melotot terus di depan istri, di depan suami, di depan anak-anak, mata melotot, hati kita keras berarti. Mata seperti itu susah menangis, gampang menangis. Tapi kalau menangis sedih, menangis haru, menangis rindu. Tapi kalau menangis karena takut pada Allah biasanya susah. Maka ziarah kuburlah. Kemudian ziarah kubur itu tudzakiruka bil akhirah, mengingatkan kita pada akhirat. Maka ini penting, naqi qalbak yang kedua menjelang Ramadan ini, agar Ramadan kita nanti lebih bermakna, lebih berbobot, berkualitas. Sucikan mulai dari sekarang jiwa kita. Yang ketiga, jamaah sekalian dirahmati Allah, dan ini penting. Hari ini kita semuanya, kira-kira kita sudah siap semuanya bu, pak? Apa persiapan kita? Itu nanti kalau sepak bola itu Indonesia mau melawan siapa pak? Australia langsung ya, anak muda tahu ya. Pelatihnya siapa? Namanya susah. Kalau nggak salah Klupet atau siapa gitu ya. Yang jelas dia tinggal waktunya sebulan ini. Dia genjot latihannya luar biasa. Kenapa? Mau masuk ke kompetisi. Digenjot latihan terus, oleh dari baik itu makanannya diperhatikan, kemudian kesehatannya, kemudian latihannya, teorinya dan seterusnya. Luar biasa, waktunya tinggal sebulan ini, persis seperti kita masuk Ramadan. Luar biasa. Nah, Ramadan adalah kompetisi besar, pesertanya 2 miliar. Kira-kira kita di mana dari 2 miliar ini, Bu? Karena penduduk dunia sekarang sekitar 9,5 miliar dan seperempatnya lebih itu Muslim sekarang. Dalam survei Pew Amerika Serikat, karena dia terus mengupdate tentang agama-agama, pemeluk agama di dunia, dan Muslim sudah 2 miliar lebih, karena luar biasa orang Islam itu anaknya banyak-banyak, jadi cepat naik. Ya, bersyukur ya. Kenapa kok anaknya banyak-banyak? Karena orang Muslim itu taat pada Allah, takut kepada Allah, gak jajan di mana-mana.
nggak jajan di mana-mana, yang laki-laki ya. Perempuan juga begitu. Kalau non muslim nggak tahu halal haram, jadi jajan kemana-mana dan nggak mau punya anak. Kalau muslim hiburannya itu saja ya. Jadi apalagi kalau hujan-hujanan begitu. Ya. Jadi anaknya banyak-banyak. Itu yang mengatakan bukan saya. Yang mengatakan, saya kenal seorang tokoh Kristen dunia, tapi dia sudah masuk Islam, namanya Profesor Dr. Pissolkos dari Jerman. Ya, karena ketemunya di sana. Kemudian dia mengatakan, saudaraku, Anda kesini 20 tahun yang akan datang, Eropa sudah berada di tangan Islam. Loh, kok begitu? Iya, dia bilang karena pertumbuhan umat Islam tinggi. Sedangkan di Eropa selalu setiap tahun berkurang 0,1%. Setiap tahun berkurang penduduk Eropa. Loh kenapa? Karena mereka nggak pada mau kawin, tingkat perkawinan rendah. Kalau sudah kawin, nikah maksudnya, kalau sudah nikah perceraiannya tinggi. Jadi nggak mau pada punya anak. Itu program Eropa dan juga negara-negara maju begitu. Sedangkan Muslim produksinya tinggi. Muslim produksinya tinggi karena orang Islam itu katanya pada taat pada Tuhannya, dan dia hiburannya hanya itu. Jadi anaknya banyak-banyak, apalagi kalau lahir anak dijamin oleh negara gitu. Kalau di negara-negara Eropa, negara maju semuanya, Masya Allah, makanya seneng. Makanya kita perhatikan Eropa, Muslimnya udah luar biasa. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi pesertanya 2 miliar lebih. Kita berada di posisi mana kira-kira? Berkompetisi dengan sekian banyak. Ini yang perlu kita pikirkan, dan oleh sebab itu kita harus persiapan yang sungguh-sungguh mulai dari sekarang. Sudah setiap hari 1 juz. Nanti aja Pak kalau udah Ramadan. Loh, sekarang dimulai. Kalau Ramadan nanti bukan hanya 1 juz, tapi banyak juz. Banyak juz. Kenapa? Orang-orang soleh zaman dulu, silahkan dibaca. Imam misalnya, itu kan imam, saya bukan imam. Contoh saja, imam yang 4, imam madhab yang 4, Imam Abu Hanifah, itu persis seperti Imam Syafi'i. Rata-rata setiap Ramadan 60 kali khatam Al-Quran. Lah itu kan imam. Bukankah membaca Al-Quran ini alasan bagi orang yang membaca Al-Qurannya nggak khatam-khatam. Oh itu kan imam, ya. Kan baca Al-Quran itu yang baik kan dengan memahami artinya dengan itu. Itu sudah khatam bagi mereka, para orang-orang ini. Ini bulan Ramadan, bulan yang diutamakan oleh Allah, maka mengkhatamkan sebanyak-banyaknya Al-Quran diperbolehkan. Begitu Imam Ahmad mengatakan, dan juga Al-Imam Ibnu Rajab, dan juga para a'immah yang lain. Karena ini khusus. Tapi kalau dalam setiap hari begitu, itu yang nggak boleh. Karena disunahkan antara 3 sampai 7 hari untuk mengkhatamkan Al-Quran. Tapi kecuali bulan yang dimuliakan, bulan Ramadan, dan itu boleh. Subhanallah. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah, mulai dari sekarang tahajud kita yang biasanya mungkin 2 rakaat, 1 witir ditambah mulai dari sekarang. Lalu kemudian infak sedekah sudah mulai sekarang. Nanti saja nanti itu adalah kompetisi. Kalau kita hari ini biasa-biasa saja, dikhawatirkan nanti kita masuk Ramadan juga biasa-biasa saja. Ini luar biasa ini. Dan itu yang perlu kita cermati. Yang ketiga, maka hasin ada'a ibadatik, perbaiki pelaksanaan ibadah mulai sekarang. Nah, siap? Semoga insya Allah ya. Dari awal semangat terus beliau. Yang keempat, dan ini juga penting jamaah sekalian dirahmati Allah, ini memang semuanya penting.
Fahimil hadaf. Fahami benar hadirnya Ramadan pada kita ini. Luar biasa. Allah hanya menginginkan kita masuk surga, udah itu intinya. Allah hanya menginginkan kita masuk surga, jangan yang lain. Dan ini kan dengan segala cara Allah inginkan agar kita masuk surga. Dengan segala cara dihadirkan apa saja intinya agar kita masuk surga. Tapi minimal melalui 3 cara agar kita menjadi orang muttaqin dulu. Agar la'allakum tattaqun, Al-Baqarah 183. La'allakum tashkurun, agar kita menjadi orang-orang yang memperbaiki syukur kita. La'allakum tashkurun, Al-Baqarah 185. Dan kita setiap hari 17 kali minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan siapa itu? Orang yang Kau berikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka yang diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Kita pengen termasuk golongan mereka, dan ini dihadirkan oleh Allah. Maka Allah nyatakan Al-Baqarah 186, la'allahum yarsudun, agar muslim mukmin ini telah tetap terus berada dalam jalan kebenaran yang diminta 17 kali setiap hari. Ini dihadirkan loh. Masya Allah. Begitu jamaah sekalian dirahmati Allah. Ini fahami benar, cermati, bahasa apa nih bahasa Ustadz kita? Internalisasi hadirnya Ramadan, tujuan hadirnya Ramadan pada kita. Kita internalisasi. Fahami benar, resapi. Kalau kita bisa begitu, Masya Allah, insya Allah kita menjadi orang-orang yang lebih baik Ramadan kita. Dan yang terakhir, memang hidup ini kita akui atau tidak, pasti sebentar, cuman sebentar. Sebentar itu tidak lama. Tidak lama itu artinya sebentar. Ya udah dari dulu Pak Ustaz. Iya. Habis kalau nggak diulang-ulang begitu, kadang-kadang kita merasa hidup ini lama. Karena hidup kita sebentar, ibadah kita seberapapun juga tetap sedikit. Karena waktunya sebentar, maksimal kayak apapun tetap sedikit. Dan padahal kita minta, ya Allah, nas'aluka ridhaka wal jannah, minta ridhamu, minta surgamu ya Allah. Amalku sedikit, ibadahku sedikit, syukurku lemah ya Allah, dosaku banyak. Bagaimana caranya? Maka itu kita kemudian diijabai oleh Allah. Nih kamu kalau mau masuk surga cepat, masuk surga cepat, maksudnya kalau kamu pengen masuk surga, ada amal-amal yang bisa cepat untuk menghantarkan ke sana, yakni dilipat gandakan pahala yang luar biasa, kuantum pahala, lompatan pahala yang luar biasa. Itu adalah hadirnya Ramadan. Dan ini meskipun berkali-kali kita mendengarkan, kita ulang-ulang. Karena sebuah visi, sebuah misi itu biasanya diulang-ulang. Makanya kenapa kalau lembaga-lembaga itu biasanya ditulis visinya, hidup, mati, masuk surga. Visi hidup kita kalau kita tulis di rumah kita, visi hidup, mati, masuk surga. Masya Allah, indah. Itu jamaah sekalian dirahmati Allah, Bapak Ibu, semoga Allah karuniakan pada kita semuanya hadirnya Ramadan ini bisa kita sambut dengan benar-benar, bahwa Ramadan kita ini seakan Ramadan terakhir kita, seakan, tapi mudah-mudahan saja tidak terakhir. Kan begitu kita selalu ya. Iya, ya sudah kalau begitu. Baik, demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang bisa kita telaah pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Gak ada pertanyaannya?